Lalu saya bilang sama Mak, Mak, aku kerja ya Mak, aku lebih baik jangan main-main dulu sama teman saya. Karena aku tahu kebutuhan kita ini kurang. Jadi aku bilang, nggak apa-apa walaupun aku masih kecil tapi bisa bekerja. Dengan bekerja sebagai membersihkan sekolah minggu. Masa kecil Naila berbeda dengan teman-temannya yang lain. Di saat teman-temannya bisa bermain, Naila harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Naila harus membantu keluarganya karena ibunya mengidap sebuah penyakit. Kalau Mama sakit waktu dia dapat penyakit kulitnya itu dimulai dari kepalanya. Kepalanya itu ketombe, Mama kira itu ketombe biasa. Sejak dibersihkan ketombe itu lalu kepalanya memborokan. Lalu menjulur semua di tubuhnya. Mama kerja menyetrika baju orang, bantu-bantu orang membersihkan rumah. Kerja kerasnya ditahannya semua penyakitnya hanya untuk kami. Karena Mama sakitnya kayak gini, jadi aku nggak tahan. Jadi aku bilang sama Mama, Mak, jangan kerja dulu, Mak. Nggak kuat aku, Mak. Mama begitu kerasnya bekerja sama Mama, sama orang, tapi Mama nggak apa-apakan. Lebih baik aku yang kerja daripada Mama, karena nggak tahan aku sama Mama penyakit ini. Jadi hanya itu yang bisa aku bilang sama Mama. Lalu Mama tolak. Lalu aku bilang sama Mak, lebih baik daripada Mama sakit begini, itu lagi Mama bagi BPJS kita kebutuhan. Jadi lebih baik aku yang bekerja, jangan Mama lagi. Biar aku yang kerja dan Mama selalu sehat-sehat saja. Ya sebenarnya saya tidak tega ya. Saya tidak tega anak sebesar itu harus bekerja gitu. Berapapun gaji yang diberikan sama dia, ya dia selalu mengucap syukur. Dan ketika dia mendapat gajinya pun, kadang dia berikan sama saya, ini Mak. Karena saya menangis, Tuhan, anak yang kau berikan sama saya ini bukan berkat Tuhan yang luar biasa. Kondisi keluarga yang kurang mampu hampir membuat Naila menyerah pada keadaan. Sampai suatu hari, Naila mengikuti sekolah minggu Superbook di gerejanya. Sejak saya mendengar adanya Superbook ini, lalu saya sangat senang karena kisah Yesus disalib. Karena waktu Yesus disalib itu, dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosaku. Sehingga banyaknya dosaku pada hari ini sebenarnya saya yang menanggung dosanya. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, jadi dia merelakan tubuhnya bagi saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan selalu memberikan mukjizat, dan selalu mengampuni dosa, sanggup untuk menyembuhkan Mama. Dan hanya itu sih yang bikin saya bahagia, senang, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan dosa saya. Perubahan demi perubahan pun mulai terlihat dari kehidupan Naila. Terlebih lagi ketika ia mengikuti School of Life, program bimbingan belajar setelah sekolah yang didukung oleh CBN. Semakin hari ia menjadi anak yang lebih baik, dan ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya ia menjadi anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga ibunya. Dulu sejak saya masuk sekolah itu, karakter saya mulai berubah. Kalau dari dulu sih saya suka pendiam orangnya, nggak suka ngobrol, suka marah-marah. Jadi saat saya mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya mulai ceria, suka memuji dan menyembah Tuhan Yesus dan melayani. Saya sih orang yang masih sekarang masih pemarah sih. Saya masih pemarah, jujur aja saya masih pemarah saat ini. Tapi sifat pemarah itu mulai menghilang, tapi kadang muncul. Lalu saya bilang, Tuhan hilangkanlah pemarahku ini. Karena menurut saya, kalau saya marah-marah sama adik saya sakit kali hati Mama melihat itu. Tuhan tolong hilangkan kemarahanku ini, soalnya Mama ini lagi sakit dan saya nggak mau mengecewakan Mama. Lalu Tuhan secara penghilang kan hilang. Dan kini saya nggak marah lagi sih.
Anak Naila itu yang paling rajin gitu. Dia pun paling sayang sama saya. Selalu yang mengurus saya gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun saya sakit seperti ini, tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Yaitu anak saya, itu Naila. Untuk menjalani hidup ini yang kita harus kuat. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun dalam keadaan apapun, walaupun kita harus menderita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang selalu saya ingatkan sama dia. Pada bulan April yang lalu, Tuhan memberikan kebahagiaan untuk Naila. Melalui program berbagi sepatu di Nias oleh Superbook, Naila mendapatkan sebuah sepatu baru. Terima kasih untuk semua mitra CBN yang terus setia mendukung program pemuritan anak di Indonesia. Dengan sepatu yang baru, Naila semakin rajin bersekolah dan semakin bersemangat meraih cita-citanya. Saya ingin ikut lanjut ke SMP sampai ke perguruan tinggi karena cita-cita saya dokter. Lalu saya ingin mama saya juga sembuh dan saya yakin dan saya terus berdoa sampai saat ini biar mama sehat dan kuat dan bekerja dan bisa bekerja untuk kami. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Wow, halo adik-adik semua. Hai kakak-kakak, hai kak, hai Kak Bungaran. Wih, wah seru banget hari ini. Kak Daniel bisa menyapa semua adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Kak Daniel mau sapa hai semua. Wah senang banget ya hari ini Kak Daniel bisa balik lagi menyapa kalian. Wah, tapi sebelum sekolah minggu hari ini kita mulai, Kak Daniel pengen nanya sama semua kalian. Kalian udah ngerjain tantangan 10 hari bersama keluarga belum? Kalau udah boleh angkat tangan. Wah, kada dia lihat ada banyak tangan yang udah diangkat. Berarti kalian udah mengerjakan tantangan 10 hari bareng keluarga ya. Wah mantap, Kak Daniel kasih 2 jempol buat kalian. Wah luar biasa. Kalau gitu Kak Daniel mau ajak semua adik-adik untuk kita sama-sama review ya. Kira-kira dari semua tantangan Kak Daniel ada catat ada 3 tantangan. Kak Daniel pengen nanya. Kira-kira kalian udah melakukan tantangan untuk papa belum? Lakukan kebaikan untuk papa. Nah sekarang Kak Daniel pengen nanya sama semua kalian. Apa kebaikan yang udah kalian lakukan buat papa? Coba dong tulis di kolom komen. Kalau Kak Daniel tadi pagi sebelum Kak Daniel berangkat ke sekolah minggu, Kak Daniel udah bantu papa untuk cuci mobil. Udah beres. Kak Daniel udah. Kalau kalian apa kira-kira? Kalau belum, kira-kira apa kebaikan yang mau kalian lakukan buat papa? Kalian tulis di kolom komen. Terus lakukan kebaikan untuk mama. Kira-kira apa ya? Kalian apa kebaikan yang udah kalian lakukan buat mama? Tulis dong di kolom komen juga. Kalau Kak Daniel tadi, oh bukan tadi deh, kemarin Kak Daniel udah bantuin mama untuk masak singkong rebus. Itu kalau Kak Daniel. Kalau kalian kira-kira apa? Kalian tulis di kolom komen. Apa kebaikan yang udah kalian lakukan buat mama? Tuh Kak Daniel udah. Kemudian lakukan kebaikan untuk sahabat kamu. Ini Kak Daniel sih belum sih. Tapi kira-kira nanti Kak Daniel lakukan kebaikan buat siapa ya? Kayaknya buat Kananda deh. Kalau kalian apa kebaikan yang mau kalian lakukan buat sahabat kalian? Kalian tulis di kolom komen. Nah, tapi ngomong-ngomong ya adik-adik, kok Kananda belum datang ya? Ada lihat Kananda nggak kakak-kakak? Gak ada. Kemana dia ya?
Udah jam 8 padahal. Enggak, bukan Anda. Halo Kak Nanda. Halo dia, halo kakak-kakak. Ah, ini dia Kak Nanda. Akhirnya datang. Adik-adik. Kak Nanda, kok kamu hari ini tuh happy banget itu kenapa? Kenapa? Kenapa coba aku happy banget? Ada something happen apa Kak Nanda? Soalnya hari ini aku ketemu sama adik-adik semua. Wah. Udah kangen banget ibadah sama kalian. Perasaan baru ketemu hari Kamis kemarin ya? Oh iya sih. Kayaknya udah kangen banget ya Kak? Aduh ya ampun. Kangennya tuh menumpuk. Wah, luar biasa. Sekarang aku pengen nanya sama Kak Nanda. Kak Nanda udah ngerjain tantangan 10 hari belum? Adik-adik udah loh. Hayo, mengakulah dengan mulutmu Kak Nanda. Sudah apa belum? Aduh, Ceritakan. It's okay. Lepaskan. rambut aku Apa lagi. yang kamu mau ceritakan Kak Nanda? Sebenarnya udah sih yang kalau membantu papa, Udah, membantu oke. mama, Udah, terus? membantu adik-adik aku udah semuanya. Bagus dong. Tapi Tapi yang membantu sahabat itu membuat kebaikan oh kamu belum? belum. Jadi aku tuh sebenarnya mau. Tapi aku takut. Aku pernah melakukan kesalahan nih sama temen aku ini. Nanti kalau misalnya aku minta maaf, nanti aku takutnya malah dimarahin. Terus nanti dianya malah demin aku. Jadi aku takut banget. Kalau Gimana menurut ya? adik-adik gimana ya Kak? Adik-adik, kalau menurut Kak Daniel sih sebenarnya Kak Nanda itu harusnya berani aja untuk minta maaf. Berani aja untuk melakukan kebaikan. Kak Daniel percaya Tuhan yang ada dalam diri Kak Nanda pasti mampukan Kak Nanda. Ya nggak adik-adik? Ya nggak? Tuh adik-adik bilang iya juga. Gimana? Mau berani hari ini? Yaudah deh, aku akan mencoba untuk Sepakat minta ya? maaf. Sepakat ya? Berani ya? Amin. Amin. Tuhan mampukan. Kalau gitu kita mulai aja sekolah Ya, minggu kita. kita Adik-adik belum kita. sapa loh adik-adik kita, ya Belum. ampun. Kita sapa dulu yuk. Wah. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Bowl. Wah seneng banget hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Yeay. Yes. Oke kalau begitu sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini. Kita bersatu di dalam doa dulu. Oke. Kalian yang mimpin? Ya. Oke deh kalau gitu. Semuanya lipat tangan. Semuanya kita tutup mata. Kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Makasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena kami benar-benar bersuka cita. Karena kami benar-benar bersuka cita. Karena Tuhan yang ada dalam kami. Karena Tuhan yang ada dalam Dan kami. karena Tuhan yang kasih sukacita itu buat kami. Dan karena Tuhan yang kasih sukacita itu buat kami. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kami mau ibadah. Kami mau ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya kita mau memuji Tuhan karena Anda mau kalian semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kadang ini belum lihat semuanya berdiri. Come on. Mana coba? Kamu masih Berdiri. di kursi. Berdiri. Wah. Bagus. Yuk kita mau nyanyi lagu Sayang, Sayang, Disayang. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Aku Kak. Oke. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tangannya semua Mantap. diangkat. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagi dalam. Sayang, sayang, disayang. Apa? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang
tangannya di atas, come on. Glory, glory, Glory puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Dimanapun kalian berada, Kak Daniel pengen nanya lagi. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Masih kuat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke, mainkan Kak. Yuk, kita mau nyanyi lagi Bila Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti siapa? Seperti Daud. Daud. Semuanya tetap berdiri ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari. Oh, Putar. ku kan menari. Ku kan menari. seperti Daud menari. Putar lagi. Ku kan menari, ku kan menari. Menari. Seperti Daud menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik, asik. Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Balik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Mana tariannya? Seperti Daud menari. Balik. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan. Mana tariannya adik-adik? Ku kan menari, seperti Daud menari. Mainkan kan Anda? Menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Semuanya, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Wow. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Wah, luar biasa. Sukacita kita harus karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita datang sama Tuhan ya. Kita siapkan hati kita mau sama-sama nyembah Tuhan. So pastikan kalian tetap tenang, jangan main-main. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Oke? Yuk kita naikkan sama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Ya Tuhan. Yuk bareng-bareng yuk. Yes Tuhan, makasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Yes Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah Sedang bekerja Roh Kudus. Roh Kudus hadir di
tiada yang mustahil. dan tiada yang Amin Tuhan. Bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. karena roh Allah turut bekerja. di antara kita. Adik-adik, ini jadi iman kita bareng-bareng ya, bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sekali lagi kita bilang, Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, Bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Yes, Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Makasih Tuhan karena Kau tetap setia buat kami, Kau terus sertai hidup kami. Tuhan Yesus, kami udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa, bersyukur. Semua yang sayang sama Tuhan Yesus katakan Amin. Wah, seru banget hari ini ya. Kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan bareng-bareng. Sekarang Kak Daniel pengen nanya sama Kak Nanda. Kak Nanda, tahu nggak hari ini itu hari apa? Hari Minggu? Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudku, hari ini kita memperingati hari apa? Hari Sabat. Ya, hari Minggu juga itu. Kak Nanda, hari ini itu kita memperingati hari Pentakosta. Hari di iya, mana betul, Roh Kudus dicurahkan atas setiap murid-muridnya. Bener. Tapi aku mau nanya deh Kak Apa? Daniel. Roh Kudus itu pribadi yang seperti apa? Satu ya. Iya, satu. Roh Kudus itu pribadi yang seperti apa? Terus yang kedua, apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus itu dicurahkan Roh Kudus? Ya, kenapa kita memperingati hari Pentakosta dan seperti apa gambarannya? Betul. Penasaran nggak? Penasaran. Nah, Kak Daniel punya satu video yang akan kita saksikan bareng-bareng. Kita saksikan bareng-bareng adik-adik semua ya. Oke. Gimana? Mari kita saksikan videonya. Apakah sudah waktunya membebaskan Israel dan memulihkan kerajaan kami? Bapakku sendiri yang akan menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Kenapa kalian orang-orang Galilea berdiri di sini dan melihat ke langit? Yesus telah naik ke surga, tetapi ia akan kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat. Ayo, ikut kami berdoa. Saudara-saudara, sebelum Yesus meninggalkan Bukit Zaitun, ia berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai Bapa mengutus karunia yang ia janjikan seperti yang dia katakan. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Biar setiap orang memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Biar setiap orang memuji Tuhan, puji Tuhan. Biar setiap orang memuji Hah? Apa itu? Teman-teman, mereka semua berbicara dengan bahasa asing, seperti bahasa Medes, Mesopotamia, atau dari Libya dan Kirene. Wah, indah sekali. מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה? מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה. מה הדבר הזה? מהו הצליל? Bukankah mereka berbahasa Galilea? Dan bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa ibu kita? Aku orang Mesir, dan aku dengar mereka berbahasa Mesir. Aku orang Yudea, Aku orang Elam. tapi kami berdua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kami. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hal menakjubkan yang harus aku bagikan pada kalian. Ia seorang penjala ikan dari Galilea. Ia tidak berpendidikan, tetapi coba dengar, pidatonya bagus sekali. Apa itu artinya? Itu artinya mereka mabuk anggur manis. Orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, biarlah kalian tahu dan dengarkan perkataanku. Kami tidak mabuk seperti yang kalian pikirkan, karena ini baru jam 9 pagi. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak laki-laki dan anak perempuanmu akan bernubuat. Anak muda akan mendapat penglihatan dan orang tua akan bermimpi.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sedang kami adalah saksi-saksinya. Sekarang ia duduk di tahta tertinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapa telah berjanji kepadanya untuk mencurahkan Roh Kudus atas kami, seperti yang kalian lihat dan dengar hari ini. Saudaraku, apa yang harus kami lakukan? Kalian harus bertobat dari dosa-dosa kalian dan kembali kepada Tuhan. Dan berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena janji tersebut untuk kamu dan anak-anakmu. Dan juga semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wow, keren banget kan Kak Nanda? Wah, kita udah ngelihat tuh melalui animasi tadi. Ketika Roh Kudus turun atas setiap murid-murid, mereka akhirnya mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Betul. Keren banget nggak? Tadi kan Anda lihat nggak sama adik-adik? Waktu Petrus yang tadinya dia adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Waktu dia dipenuhi sama Roh Kudus, dia pun akhirnya mampu melakukan hal yang luar biasa. Betul, betul. Kata kuncinya apa? Ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Wow. Tapi Kak Daniel, dari kisah ini juga aku jadi mengerti dari pertanyaan aku sebelumnya tentang seperti apa pribadi Roh Kudus itu. Ternyata Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Wah, itu hebat banget. Tuhan yang maha besar, sang pencipta dunia ini, dia ada di dalam diri aku. Wah, berarti aku gak usah takut lagi dong kalau Tuhan ada di dalam diri aku. Pribadi yang luar biasa itu bukan cuma ada dalam diri Kak Nanda. Dia juga ada dalam diri Kak Daniel dan juga ada dalam diri setiap adik-adik. Waktu kita terus mau mengandalkan Roh Kudus, ya pribadi Yesus itu sendiri, ya waktu kita merasa lemah, waktu kita merasa takut, dia adalah pribadi yang akan kasih kita kekuatan. Waktu kita merasa sedih, dia adalah pribadi yang akan menghibur kita. Waktu kita merasa lemah, dia yang akan kasih kita kekuatan untuk bangkit lagi. Nah pertanyaannya sekarang buat kita semua, mau nggak kita mengandalkan pribadi Roh Kudus itu? Aku mau Kak Daniel. Mau. Walaupun sekarang aku masih ngerasa takut, tapi aku percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri aku akan menolong aku untuk memampukan aku bisa minta maaf dan berbuat baik sama teman aku. Benar-benar aku udah ngerti sekarang. Nah, buat adik-adik semua kan Anda juga percaya nih, Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik semua akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Roh Tuhan dalam diri kita. Wah, luar biasa. Wah, biar hari ini kita makin komplit, kita kasih tahu adik-adik super kebenaran dan super ayat kita hari ini, Kak. Dimulai dari super kebenaran. Super kebenaran berarti kita harus berdiri. Oh, semua bangkit berdiri adik-adik. Ya, berdiri. Come on, jangan ada yang duduk-duduk. Udah semua? Udah, siap? Oke. Siap Kak? Super kebenaran. 1, 2, 3. Super kebenaran. Roh Kudus memampukan aku untuk melakukan hal yang baik. Hal baik ya Kak? Hal baik. Oke, ayo Kak. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Super kebenaran. Roh Kudus memampukan aku melakukan hal baik. Wow, itu jadi super kebenaran kita hari ini. Dan kalau ada super kebenaran berarti ada super ayat. Kalau ada super ayat artinya kita harus ambil Alkitabnya. Kamu kan ambil Alkitabnya adik-adik. Kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah dibuka, dipegang gini Alkitabnya. Udah. Kita buka dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Udah ketemu, dicari dulu Yohanes 14 ayat 26. Ini harus kita imanin bareng-bareng ya. Karena enggak, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, dari ayat ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang sama, pribadi yang memenuhi hati murid-murid juga mau memenuhi kita Kak ya. Dan ketika Roh Kudus itu hadir memenuhi kita, maka itu yang akan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik. Itu yang akan memampukan kita untuk bangkit. Ketika kita lemah, itu yang akan memampukan kita bangkit. Nah sekarang pertanyaannya buat semua adik-adik dan juga papa mama. Hari ini Kak Daniel mau ngajakin semua kita, mau nggak kita sama-sama menerima Roh Kudus itu? Bukan cuma buat adik-adik ya Kak, kita juga rindu ngajakin papa mama untuk kita sama-sama berdoa. Mau nggak Roh Kudus yang luar biasa itu memenuhi hati kita? Mau nggak Kananda? Mau nggak adik-adik semua mau? Kalau kalian mau boleh dong sempetin waktu untuk tulis di kolom komen. Aku mau dipenuhi Roh Kudus, mau nggak? Mau, oke. Kalau mau bangkit berdiri, papa mama juga boleh ikutan. Bareng Kak Daniel sama Kananda kita berdoa, oke? Yuk kita taruh tangan kanan kita di dada seperti ini. Kita doa bareng-bareng. Ikutin Kak Daniel ya. Kananda juga ikutan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa hari ini. Mengajarkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang gak pernah tinggalin kami. Mengajarkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang gak pernah tinggalin kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini kami mau percaya. Hari ini kami mau percaya bahwa pribadi-Mu melalui Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hidup kami. Bahwa pribadi-Mu melalui Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati Dan kami. pribadi Roh Kudus itu yang akan menolong kami setiap waktu. Dan pribadi Roh Kudus itu yang akan menolong kami setiap waktu. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami mau menerima Roh Kudus itu dalam hati kami. Kami mau menerima Roh Kudus itu di dalam hati kami. Pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang akan mengajari kami. Pribadi yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bantu kami. Bantu kami. Temani kami. Temani kami. Bersama dengan Roh Kudus-Mu. Bersama dengan Roh Kudus-Mu. Untuk melakukan semua hal yang baik. Untuk melakukan semua hal yang baik. Untuk melakukan semua perintah-Mu. Untuk melakukan semua perintah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami udah berdoa. Kami sudah berdoa. Kami udah menerima Roh Kudus-Mu. Kami sudah menerima Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Wow. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat semua adik-adik yang luar biasa. Hari ini kalian udah melakukan keputusan yang terbaik. Terbaik. Wow, keren. Nah sekarang Kak Daniel pengen nanya. Tadi katanya Kananda mau masakin buat temennya ya? Iya bener ya? Betul. Wah kalau begitu ini kabar baik buat Kananda. Pasti Kananda akan senang. Aduh. Kak Daniel akan bantuin Kananda untuk masak. Wah. Aku nggak tahu ini akan jadi sebuah yang menolong aku atau menyusahkan aku. Tapi ya terima kasih ya Kak Daniel udah mau bantuin aku. Aku akan menolong kamu. Minimal aku kasih komentar lah nanti ya. Terima kasih. Ya. Aduh, tapi adik-adik. Kak Daniel udah bantuin aku nih. Gimana kalau aku juga bantuin Kak Daniel? Tapi apa ya? Kalau kasih makanan nanti dia kekenyangan. Oh, gimana kalau aku pijitin dia aja kali ya? Setuju nggak? Setuju. Oke, kita pijitin Kak Daniel sama-sama ya. Kak Daniel, Apa? sini sebentar. Bawa kursinya. Bawa kursi? Iya. Kenapa nih? Aku mau ngajarin. Wah aku mau diajarin sama Kananda. Duduk, Kenapa? duduk. Terus? Aku harus duduk nih? Iyalah, Terus? ngapain bawa kursi? Coba minggir, nah gini. Mau diapain nih aku nih? Aku mau pijitin Kak Daniel. Soalnya aku mau belajar berbuat baik sama sahabat aku. Oh. Wah seneng banget Kak. Sejam kan? Enggak, 1 menit aja 1 sih. menit. Wah adik-adik seneng banget nih. Dipijitin sama Kak Nanda, kasih tepuk tangan dong buat Kak Nanda. Dia hari ini melakukan kebaikan buat Kak Daniel. Pas banget loh hari ini Kak Daniel lagi pegel-pegel. Kamu tahu aja sih Kak? Iyalah. Sejam ya? Enggak, 1 Oke, menit. nah sekarang Kak Daniel juga mau ajakin semua adik-adik untuk hari ini yuk kita sama-sama mau berani juga melakukan kebaikan buat
teman-teman kita, buat saudara kita, buat adik, buat kakak. Kita mau sama-sama berani untuk melayani mereka. Lewat apa yang kalian bisa. Kalau Kananda bisanya apa nih? Bisanya mijit. Kak Daniel, maka lakukanlah itu dengan Sukacita. Sukacita. Ini aku sukacita banget. Iya, kalau kalian bisanya nolong mama dengan bantuin dia cuci piring, lakukan dengan sukacita. Kalau kalian bisa menolong papa dengan apa? Dengan bantuin cuci motor, cuci mobil gitu kan? Atau pas papa pulang kasih minuman. Betul. Itu juga udah. Lakukan dengan sukacita. So hari ini yuk kita melakukan kebaikan dengan penuh sukacita. Yeay. Yuk lanjut terus Kak. Aduh, belum. Hai adik-adik. Sekarang kita mau bikin prakarya. Oke. Kita hari ini akan bikin prakarya. Apa? Kita akan bikin prakarya. Ini yang ada di atas kepala aku. Api kemuliaan Tuhan. Wow. Nah, untuk hari ini kita akan bikin prakarya ini dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, adik-adik perlu karton warna-warni kayak gini. Ya, jadi mungkin kalian bisa siapkan beberapa warna. Ya, warna Kalau apa di aja sini, kira-kira Kak Daniel? Kak Daniel sama Kananda punya warna merah. Merah atau orange? Yaps, warna kuning. Ya, Ada bisa orange. jadi 3 warna lah minimal Iyalah, yang kalian kira-kira. perlu siapkan ya. Nah, Kemudian, terus selain karton apa lagi? Ada double tip lem gini ya. Ada double tip, ada lem ini juga, lem kertas. Kemudian ada staples, gunting, dan ini spidol. Ya, Nih, spidol yang bisa ada kalian siapkan. kertas HVS juga. Sama ada penggaris. Penggaris. Ini kita perluin. Perluin, Oh, iya, Kak iya. Daniel. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang Kananda? pertama adalah kita akan membuat pola api. Oh, pola api dulu ya. Ya, pola apinya jadi nanti ada gradasi 3 warna gitu nih. Kayak yang Kananda coba. Close up. Ini kan ada warna merah, ada warna orange, sama ada warna kuning. Nah, yang besar ini, jadi kita bikin 3, yang satu besar, yang satu sedang, yang satu kecil, oke? Oke, nah, pastikan kalian tetap Hati. waktu mengikuti. Papa mama mungkin kalau adik-adiknya kesulitan untuk membuat polanya seperti ini, mama papa bisa bantuin ya untuk bikin polanya jadi adik-adiknya mudah untuk tinggal menggunting ya. Betul. Ya, nah kalau sudah, jadi nanti kita tumpukin. Ada 3 lapis. Terus kalau udah kalian bisa tempelin pakai double tape atau pakai lem. Aku tempel pakai lem aja deh. Nah, nanti kalau udah tertempel jadinya seperti ini. Lalu kita akan membuat ininya nih, buat lingkaran seperti ini. Caranya kita akan memotong karton lagi kira-kira 5 cm. Oh, panjangnya ya, Tebalnya. lebarnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah potong, terus kalian cobain nih, misalnya nih udah kepotong kan, terus kalian cobain di kepala. Mungkin Nggak cukup, nah berarti harus tambahin lagi. ya, kalian bisa staples, dengan staples gini. Kalau nggak ada staples boleh pakai lem. Ya. Jebret. Oke. Nah, kalau sudah, kan udah jadi lingkaran nih. Kita mau tulis di sebelah sininya nih, di kertas ininya. Kakak lepas lagi dong. Nah. Super kebenaran kita hari ini. Siapa coba yang masih ingat? Roh Kudus memampukan aku melakukan yang baik. Hal baik. Nah, terus kalau sudah, kita tempel deh. Nih, bisa dijepret Nih, atau dielem. biar makin kuat. Dijepret. Oke. Jeng jeng, jadi lagi ini. Nggak Nih, akan tukaran. cukup di aku.
kita pakai. Nah, kalau sudah Jadi deh. Wah, keren sekali. Wah. Bagus ya ternyata. Ih, aku miring. Nah, kalau kalian udah selesai bikin prakaryanya, bisa minta tolong buat papa, mama, atau kakak kalian yang ada di rumah untuk bantuin untuk foto. Coba foto dulu, 1, 2, 3. Nah, terus hasilnya kalian bisa upload ke Instagram ataupun Facebook. Papa, mama setelah diupload bisa tag ke @superbook_Indonesia. Ditunggu ya foto-fotonya. Wah, adik-adik gak kerasa ya kalau ibadah kita hari ini udah mau selesai. Iya, tapi Kananda, Kak Daniel, dan seluruh tim Superbook kami semua mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak yang terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook. Kananda juga mau mengajak papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak untuk kita bersama-sama melayani anak-anak di Superbook. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Nah, bukan cuma itu aja, hari ini kami juga rindu mengajak semua papa, mama, kakak-kakak, dan juga mungkin adik-adik untuk kita sama-sama juga mau jadi berkat buat anak-anak yang ada di NTT. Kita mau jadi berkat, di sana ada 2.100 anak-anak yang sedang membutuhkan perlengkapan sekolah untuk mereka kembali ke sekolah. Nah, tim Superbook mengajak semua keluarga, semua kita juga untuk yuk kita jadi berkat juga buat mereka. Anak-anak bahagia sekali ketika mendengar kalau mereka akan bertemu dengan teman-temannya dan kembali bersekolah. Namun, semuanya dalam sekejap berubah. Badai datang, menghantam rumah-rumah. Yang tertinggal hanyalah sedih dan duka. Semua perlengkapan sekolah mereka hilang dan rusak. Mereka butuh dukungan kita. Perlengkapi 2.100 anak di NTT untuk bisa kembali ke sekolah dengan memberikan keperluan dan perlengkapan sekolah yang baru bagi mereka. Mari bersama kembalikan semangat dan senyuman anak-anak di NTT ketika kembali ke sekolah. Bantu mereka menggapai masa depan dan cita-cita. Klik link ini. Caranya gampang banget, kalau hari ini Tuhan menggerakkan kalian untuk mau jadi berkat buat mereka, papa mama bisa klik link yang ada di bawah ini. Kita sama-sama jadi berkat buat mereka ya. Yeay. Wow. Nah, buat semua papa mama juga, kami juga rindu mendengarkan kesaksian dari semua papa mama tentang apa yang mungkin anak-anaknya alami selama mengikuti sekolah minggu online. Kami mau terima kasih buat papa mama yang udah WhatsApp kami tentang kesaksiannya. Dan buat papa mama yang belum, kalau papa mama lihat ada perubahan dalam diri anaknya, boleh hubungin kami, kirim kesaksiannya ke kami melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Kami akan sangat bersuka cita membaca semua kesaksian dari semua papa mama dan juga anak-anak di seluruh Indonesia. Yeay! Wow! Nah, kan Anda juga mau ingetin semuanya, jangan lupa terus dukung Superbook dengan cara subscribe YouTube channelnya Superbook Indonesia. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya @superbookindonesia. Aku Kak Daniel pamit. Aku Kananda pamit, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oh iya, silakan Kak. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Bye-bye. God bless you. God bless you all. Kananda, ayo kita masak-masak.